Halo, welcome back semua di RF Channel on YouTube with Ryan Filbert. Lagi untuk hari ini saya mau membahas satu tips menjadi kaya selain kita harus berinvestasi. Apa itu kira-kira? Nah, tema kita pada hari ini adalah tips menjadi kaya selain berinvestasi, yaitu punya bisnis sendiri. Sebenarnya setuju atau tidak? Dan tiba-tiba ketika tema ini saya buat, nanti dikira saya ini adalah praktisi bisnis juga atau ngajar entrepreneur gitu ya. Tapi sebenarnya saya tidak mau membahas sejauh itu. So, kira-kira apa sih poin pada video kali ini? Mari kita coba ulas satu persatu. Oke, so welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Jadi, tema kita pada hari ini sebenarnya saya dapatkan dari perbincangan dengan seorang teman saya yang dia mengatakan bahwa pendapatan atau gajinya tidak terlalu besar. Ya, klasik ya, semua orang selalu berbicara seperti itu, tidak terlalu keren ya. Perbincangan itu udah bisa kita jelaskan juga. Tapi yang menarik adalah sudah terlanjur memiliki tanggungan yang cukup banyak ya, dalam arti kata sudah menikah, lalu juga anaknya juga ada, lalu juga punya keluarga yang mungkin orang tuanya sudah tidak terlalu produktif. Maka bagi sebagian orang atau financial planner keren suka mengatakan bahwa itu namanya adalah sandwich generation. Jadi harus keluar uang untuk anak, harus keluar uang untuk diri sendiri, juga harus keluar uang kepada orang tua. Nah, ya salah satu caranya adalah dengan cara melakukan perencanaan keuangan yang baik, lalu mengkomunikasikan agar uangnya tidak keluar dengan cukup ya sembrono boleh dibilang. Tapi kalau saya bilang bagaimanapun juga ya memang itu adalah suatu realita yang seharusnya kalau boleh memilih, siapa sih yang mau terjadi dalam kondisi seperti itu? Pasti semua orang nggak akan mau memilih. Kalau kita semua mau memilih dilahirkan menjadi anaknya siapa, kita akan dilahirkan minta jadi orang paling kaya nomor 1 di Indonesia dan di antariksa gitu kali ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara dengan uang yang terbatas, let's say kita bisa bicara dengan investasi 1 bulan adalah 1 juta ataupun 500.000 lah jangan-jangan, karena uang pendapatannya cuma 5 juta, lalu suami atau istrinya tidak bekerja sehingga pendapatannya harus dipres kiri kanan atas bawah, maka ya berinvestasi 500.000 mungkin menjadi suatu prestasi yang luar biasa. Ya jawabannya better berinvestasi daripada tidak berinvestasi sama sekali, ya atau ya banget. Nah, sekarang ketika kita berbicara mengenai 500.000 rupiah, di mana pendapatannya 5 juta, berarti kalau secara persentase itu adalah 10%. Kalau 10%, sebenarnya saya dapat katakan investasi itu akan sangat lama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan di kemudian hari. Yang kedua juga, investasi 500.000 mungkin akan membuat kita frustasi dalam satu waktu ke depan. Kenapa? Karena ketika kita ikutin suatu investasi, kita ikutin investasi-investasi yang cenderung aman, ya cenderung aman artinya adalah nyaman, nyaman aman artinya tidak bertumbuh dengan sangat signifikan, ya kita mungkin hanya bisa melipat gandakan berapa? Mungkin 2 kali lipat, misalnya 5 juta, 500.000 dikali 12 berarti adalah 6 juta, that's good ya, berarti sudah lumayan punya 6 juta dikali 5 adalah 30 juta, 30 juta dikali 2 saja baru 120 juta gitu. Nah, dari kondisi seperti ini, apa yang kita bisa lihat, ya apakah bisa orang bisa hidup dengan nilai tersebut dalam satu waktu tertentu? Jawabannya adalah tidak. Nah, kenapa tema pada hari ini yang saya ambil adalah ide lain ya? Pada akhirnya kita harus sadar bahwa satu hal yang bisa mendapatkan exponential income return ya boleh dibilang itu ya satu, menambah jumlah pekerjaan, jangan cuma satu, karena logikanya adalah ketika kita sudah berhemat, kita sudah coba berinvestasi dengan berbagai macam keterbatasan kita tidak bisa mendongkrak melipat gandakan jumlah yang kita setor, maka kita tidak mungkin bisa menghasilkan hasil investasi yang di kemudian hari meledak-ledak. Kenapa? Kalau kita investasi 500.000 ya cuma dapat satu tahun adalah 6 juta, 6 juta dikali 5 adalah 30, 30 dikali 2 kali lipat adalah 60 juta. Kalau kita bisa mulai dengan 1 juta per bulan, berarti kita bisa menjadi 12 juta, 12 juta dikali 2 dikalikan 5 berarti menjadi 60, 60 dikali 2 menjadi 120. Itu menjadi
matters, menjadi hebat sekali kita bisa bagaimana mendapatkan return yang lebih besar. Jawabannya adalah berinvestasi lebih banyak lah. Tapi sekarang kita tidak punya kemampuan itu. Berarti jawabannya kita harus menambah, ya satu-satunya jalan adalah menambah stream of income kita. Menambah stream of income kita bisa dengan apa, Ryan? Ya dengan cara bekerja lebih banyak. Kalau kita sudah tidak bisa berhemat, kita tidak bisa mendongkrak investasi kita dengan berbagai macam jenis penghematan kita, jawabannya ya harus berada di opsi kedua. Ya, mungkin beberapa tahun yang lalu ya, saya coba untuk menahan diri dengan cara tetap mengatakan lebih baik jangan mencari suatu pendapatan yang baru, karena pendapatan yang baru akan menambah resiko yang baru. Tapi mungkin kita akan ambil angle yang 180 derajat pada video kali ini adalah bagaimana kalau kita juga memberanikan diri untuk mengambil risiko yang baru. Ya, tanpa kita mengambil suatu risiko yang baru, maka kita tidak akan mendapatkan peluang yang baru juga, ya kan? Nah, berbicara mengenai mendapatkan pendapatan yang baru bisa juga melalui bisnis sendiri. Salah satu trigger yang saya coba lihat ya, di Indonesia membuka bisnis makin hari sebenarnya makin gampang ya. Dimana ada satu peraturan ya dari RUU Cipta Kerja itu bahwa orang sudah bisa memiliki perseroan tapi sifatnya adalah perseorangan gitu. Jadi tidak perlu berdua. Mungkin Anda tidak tahu, tapi boleh coba teman-teman cari tahu bahwa kalau yang namanya membuka PT itu sekurang-kurangnya lah 2 orang. Dimana mau modal berapapun silahkan atur sendiri, disesuaikan dengan usaha. Tapi kalau cuma modal buat PT cuma 1 orang itu nggak bisa. Makanya namanya pemegang saham minimum itu 2 orang. Tapi dengan adanya RUU Cipta Kerja ada namanya jenis perusahaan perseroan tapi hanya bisa didirikan oleh 1 orang. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi suatu pintu gerbang baru. Dan ini juga tidak perlu pergi ke notaris. Dan ini juga bisa buka rekening bank. Dimana keren dong, nama PT-nya lah PT Ryan Filbert gitu ya. PT Ryan Filbert ini saya bisa dirikan sendiri atas nama diri saya. Dan saya tidak perlu 2 orang. Atau misalnya saya berdua dengan istri saya, tidak perlu. Saya sendiri pun bisa. Loh, Ryan, sebenarnya kenapa harus sampai sejauh itu? Nah, ini dia. Banyak orang kalau membuat bisnis, banyak orang yang mau mencoba untuk mengambil suatu opportunity, itu persiapannya nanggung. Kenapa? Karena yang namanya keberhasilan menurut saya butuh persiapan. Nah, salah satu persiapan yang benar menurut saya, dari saya berpengalaman dalam dunia investasi dan keuangan, dan tentunya saya juga punya bisnis dan usaha, ya kita betul mau memulai start small agar menghasilkan sesuatu yang besar, coba-coba dengan gaya bisnis normal profitability, maka dari profit kita besarkan usaha kita. Tapi dengan kerangka yang hari ini bisa dimulai dengan suatu PT, itu jelas jadi jauh berbeda buat saya dibandingkan kita bikin perusahaan perorangan. Kenapa? Satu, kita pernah berpikir nggak bahwa ada yang namanya aspek perpajakan. Kalau kita berbicara mengenai aspek perpajakan, di Indonesia itu suka tidak suka, siapapun yang penghasilannya lebih tinggi dari PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, maka kita harus membayar pajak. Nah, bayar pajaknya juga progresif. Ketika pembayaran pajak itu adalah progresif, maka ketika kita mendapatkan pendapatan yang belum tentu menjadi keuntungan, itu kita sudah akan terkena pajak progresifnya. Berbeda dengan kita membuka perusahaan, PT. Ketika kita berbicara mengenai PT, betul ada relaksasi aturan bahwa dengan nilai UMKM, nilai 4, sekian miliar, maka saya hanya membayar pajak dari omset 0,5%. Itu kecil sekali memang, karena bayar pajaknya cuma 20 juta. Nah, 4,8 gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bicara 4,8 1%, oh berarti cuma 2 jutaan, sangat murah. Nah, sekarang ketika kita sudah melewati level tersebut, ternyata dengan RUU Cipta Kerja ini juga suatu hal yang menurut saya menarik ya untuk kita pelajari. Kita bisa mendapatkan pembuatan PT pribadi, hanya 1 pemegang saham, dan kita tentunya akan mengikuti pembayaran pajak dengan sudut pandang PT. Di mana PT itu kalau untuk setelah melewati relaksasi itu sudah hanya tinggal dihitung dari rugi labanya. Jadi untung bayar pajak, kalau rugi ya nggak bayar pajak. Bukan dari pendapatan, tidak seperti pribadi. Dan aspek hukum, nah ini kan saya bilang ya, kalau kita ini mau right from the start ya, kita mau benar dari awal dan siap untuk menjadi besar, alangkah baiknya hal-hal seperti ini harus kita pikirkan dalam kita membuat usaha. Bukan hanya bicara mengenai untung dan rugi perusahaan, semua juga maunya untung gitu ya. Tapi aspek-aspek seperti ini harus kita pikirkan. Karena apa? Saya belajar bahwa bisnis yang bagus sebenarnya pada akhirnya bukan bisnis yang menguntungkan.
Bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa dijual. Nah, kalau kita menjadi PT, itu akan sangat berbeda dan kelincahannya dan kemudahannya untuk kita mengundang orang lain untuk masuk ke dalam PT kita dibandingkan ini adalah pribadi. Ada aspek hukum yang berbeda. Kalau terjadi suatu risiko, yang namanya PT itu dipisahkan secara hukumnya, secara kewajibannya terhadap harta pribadi. Makanya kalau ada orang yang melakukan jual beli dengan nama pribadi tanpa menggunakan PT, just in case sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, itu akan merembet ke semua harta pribadi. Namun kalau kita berbicara mengenai aspek PT, maka itu jadi berbeda. Ya, mungkin video kali ini jadi agak sedikit plot twist ya. Jadi harapannya sebenarnya, wah ini bener nggak dengan punya bisnis sendiri? Ini jawabannya jelas lah. Bisnis sendiri itu ya bagus dong. Kenapa? Karena sama dengan kita menambah pekerjaan, kita bisa menambah income yang didapat lebih banyak, akhirnya kita bisa berinvestasi lebih banyak. Prinsip orang menjadi passive income, uang bekerja buat kita itu sebenarnya nggak susah-susah amat sebenarnya. Gampang diomongin, susah dilaksanakan. Kenapa? Satu, punyalah pendapatan. Investasikan uangnya. Uang yang diinvestasikan menghasilkan anak. Anak dari investasi diinvestasikan. Investasi menghasilkan anak dan menghasilkan cucu. Ulangi seperti itu terus sampai kita bisa hidup hanya dari cicitnya saja. Sehingga kita tidak pernah mengorbankan pokoknya. Itulah prinsip dasar bisa mendapatkan uang tanpa perlu kita bekerja. Tanpa perlu kita mikirin bahwa kerja itu karena duit. Itu akan lebih suffering. Karena apa? Karena kita tiba-tiba jadi mata duitan karena kita bekerja ngelihat duitnya doang. Tapi kan sangat enak kalau kita bekerja tanpa perlu ngelihat duit, yang penting saya senang, saya kerjain. Lebih mantap toh. Nah, kalau memang kita baru mentok dengan sulitnya untuk mengatur keuangan karena sudah tidak bisa diatur lagi ya, cuma segitu-segitu saja, yes, itu adalah sesuatu realita. Kita tidak bisa menghemat lagi, kita tidak bisa melakukan optimalisasi apa-apa, ya jawabannya adalah ya perbesar arus income kita. Dan salah satunya dengan cara punya bisnis. Angle saya pada hari ini ya mengencourage kita ya, kalau bikin bisnis coba tolong berpikirlah dengan adanya di Indonesia RUU Cipta Kerja dengan berbagai macam hal positif dan kemudahan yang diberikan oleh negara kita, why not kita mulai berpikir right from start, betul dari awal. Semoga sumber bermanfaat dari saya Ryan Filbert untuk sharing saya hari ini. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.